Bayangin skenario ini. Kamu lagi di jalan tol, kecepatan lumayan tinggi. Tiba-tiba, kamu injak pedal rem, tapi kok nggak ada respons? Mobilmu terus melaju kencang. Ini adalah mimpi buruk setiap pengemudi. Tapi jangan panik, dengerin baik-baik, karena apa yang akan kita bahas ini adalah panduan darurat yang benar-benar bisa menyelamatkan hidupmu. Oke, rem blong. Kamu cuma punya beberapa detik untuk bereaksi. Apa yang bakal kamu lakuin? Langsung tarik rem tangan? Atau malah matiin mesin? Hati-hati ya, satu keputusan yang salah di momen ini bisa sangat fatal. Yuk, kita bongkar apa yang sebenarnya harus kamu lakukan, langkah demi langkah. Langkah pertama dan paling krusial itu bukan soal mengendalikan mobil, tapi mengendalikan pikiranmu. Sebelum kamu pegang setir, kamu harus pegang kendali atas kepanikanmu dulu. Kenapa sih kita bisa tiba-tiba panik dan nggak bisa mikir? Nah, ini ada penjelasan ilmiahnya, namanya pembajakan amigdala. Jadi, saat bahaya datang, otak rasional kita itu seolah-olah disandera sama bagian otak yang ngurusin emosi. Akibatnya, jantung berdebar kencang, napas jadi pendek, dan kepala rasanya kosong. Ini reaksi biologis yang normal, tapi kita bisa kok melawannya. Ini dia senjata rahasianya, pernapasan kotak. Caranya gampang banget. Tarik napas, hitung sampai 4, tahan napasnya, hitung lagi sampai 4, lalu hembuskan perlahan selama 4 hitungan. Ulangi terus. Teknik simpel ini bisa langsung mereset otakmu, dari mode panik kembali ke mode berpikir jernih. Oke, kepala udah lebih dingin, pikiran udah jernih. Sekarang, saatnya bertindak. Ini dia 3 hal pertama yang wajib, kudu, harus kamu lakukan di dalam mobil. Pertama, dan ini yang paling jelas, langsung angkat kaki kamu dari pedal gas. Jangan nambah kecepatan lagi. Kedua, nyalain lampu hazard dan jangan ragu buat klakson terus-menerus. Biar semua pengguna jalan lain tahu kamu lagi dalam kondisi darurat. Ketiga, coba pompa pedal rem berkali-kali. Siapa tahu, ini bisa ngebangun lagi sisa-sisa tekanan hidrolik yang hilang. Eits, tunggu dulu. Ada pengecualian yang super penting nih. Kalau mobil kamu udah modern dan punya sistem rem ABS atau anti-lock braking system, jangan dipompa-pompa remnya. Justru sebaliknya, injak pedal rem sekuat-kuatnya dan tahan terus. Biarin komputer mobil yang ngatur semuanya. Kalau kamu pompa, malah bisa bikin sistemnya bingung. Oke, pompa rem ternyata nggak berhasil. Gimana dong? Tenang, jangan nyerah. Kita masih punya 2 senjata cadangan buat memperlambat mobil. Sekarang, kita bakal manfaatin kekuatan mesin buat ngerem. Teknik ini namanya engine brake. Percaya deh, ini adalah cara paling efektif buat mengurangi kecepatan mobil saat rem utama udah nggak berfungsi sama sekali. Nah, caranya ini beda-beda, tergantung mobilmu manual atau matic. Kalau kamu pakai mobil manual, turunin gigi satu persatu. Dari gigi 5 ke 4, terus ke 3. Ingat ya, bertahap. Jangan lompat dari 5 ke 2, nanti roda belakang bisa ngunci. Kalau mobilmu matic, geser aja tuasnya ke mode manual atau M, atau ke posisi L atau 2. Mobil matic zaman sekarang udah pinter kok, ada pelindungnya, biar mesin nggak rusak. Coba dong, aku penasaran, kamu tim manual atau tim matic? Tulis di kolom komen ya. Oke, senjata cadangan kedua, rem tangan. Tapi, ini harus dipakai dengan super hati-hati. Ini bukan rem utama, gunakan hanya saat kecepatan mobil udah benar-benar berkurang. Tarik tuasnya pelan, dan konstan. Jangan ditarik mendadak kayak di film-film. Kalau kamu ngerasa bagian belakang mobil mulai ngebuang atau slip, langsung lepasin sedikit tuasnya, terus coba lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Ada satu tindakan yang kelihatannya masuk akal pas panik, tapi justru jadi kesalahan paling fatal yang bisa kamu lakukan. Dari semua hal yang udah kita bahas, ada satu larangan mutlak. Satu hal yang kalau kamu lakukan, hampir bisa dipastikan akibatnya bakal jadi bencana. Ada yang bisa nebak? Jangan, pernah, sekalipun mematikan mesin. Ini bukan sekedar saran, ini adalah aturan emas yang nggak bisa ditawar sama sekali. Kenapa sih sebegitu berbahayanya? Gini, begitu kamu matiin mesin, power steering juga ikut mati. Artinya, setir mobilmu bakal jadi seberat batu. Kamu bakal butuh tenaga super buat belokin setirnya. Dan yang lebih parah, di beberapa mobil setirnya bisa langsung ngunci otomatis. Locked. Selesai sudah. Kamu kehilangan semua kendali arah saat mobil masih melaju. Oke, gimana kalau semua cara tadi gagal? Kita masih punya opsi terakhir, meskipun ini nggak ideal. Setelah itu, yang terpenting kita bahas gimana caranya biar kejadian ini nggak pernah menimpa kamu. Ini adalah pilihan terakhir, the last resort. Kalau udah nggak ada cara lain, cari bantalan buat mobilmu. Arahin mobil ke area yang berlumpur, berpasir, atau semak-semak yang tebal.
Kalau terpaksa harus pakai pagar pembatas jalan, jangan ditabrak dari depan. Gesekkan sisi mobilmu ke pagar pembatas secara perlahan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecepatan secara bertahap, bukan berhenti mendadak. Tentu saja, cara terbaik selamat dari remblong adalah dengan mencegahnya dari awal. Jadi, coba deh dengerin mobilmu. Kalau ada suara decitan pas ngerem, atau suara gesekan logam yang kasar, atau mungkin pedal rem terasa lebih dalam dari biasanya, itu semua adalah teriakan minta tolong dari mobilmu. Jangan pernah, sekalipun, diabaikan. Oke, mari kita rangkum semuanya. Ini dia 4 langkah penyelamat hidup yang wajib kamu ingat. 1. Tetap tenang dan atur napas. 2. Lepaskan pedal gas, nyalakan hazard dan klakson. 3. Turunkan gigi secara bertahap. Dan yang keempat, yang paling penting, jangan pernah matikan mesin. Coba di screenshot bagian ini, simpan di HP-mu. Serius, ini sangat penting. Pengetahuan ini terlalu penting untuk disimpan sendiri. Tolong, share pembahasan ini ke teman, keluarga, ke semua orang yang kamu sayangi. Karena ini beneran bisa menyelamatkan nyawa mereka. Dan pertanyaan terakhir buat kamu, kapan terakhir kali kamu cek kondisi rem mobilmu? Coba jawab jujur di kolom komentar. Selalu waspada dan semoga aman di jalan ya.